Analisa kasus Specific Learning Disorder atau SLD oleh kelompok 6 Akmal Marzuki, Fasti Mutiara Disi, Citra Andriani, dan Niken. Bagian A. Pengertian SLD. Specific Learning Disorder atau SLD adalah kondisi neurologis yang mempengaruhi kemampuan otak untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Seorang anak dengan gangguan belajar mungkin mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, memahami konsep matematika, dan dengan pemahaman umum. Setiap gangguan dapat hidup berdampingan dengan yang lain. Gangguan belajar bukan disebabkan karena penyakit fisik atau mental, kondisi ekonomi, atau latar belakang budaya. Juga tidak menunjukkan bahwa anak itu lemah atau malas. Anak-anak dengan gangguan belajar hampir setiap hari mengalami situasi seperti rasa malu, cemas, frustasi, isolasi sosial, melankolis, dan kurang percaya diri. Situasi seperti itu memiliki efek psikologis yang serius pada seorang anak dan berkontribusi untuk menciptakan citra diri yang negatif dan harga diri yang rendah. Bagian B. Spesifikasi SLD. Jenis gangguan belajar spesifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, disleksia. Disleksia adalah kesulitan belajar spesifik yang dapat memengaruhi kemampuan anak untuk menegosiasikan bahasa. Ini berhubungan dengan bahasa dan kata-kata. Anak-anak dengan disleksia mungkin memerlukan waktu tambahan untuk memahami petunjuk dan atau menghasilkan respon selama penilaian. Yang kedua, diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan dalam mempelajari atau memahami aritmatika. Diskalkulia dapat mempengaruhi belajar menghitung dan mengenali angka. Yang ketiga, disfasia. Disfasia ekspresif dan tertulis adalah ketika seorang anak atau individu mengalami kesulitan mengekspresikan diri mereka dalam kata-kata verbal atau tertulis. Yang keempat, dispraksia. Dispraksia adalah kesulitan dengan kebingungan dalam mengenali dan menulis antara huruf-huruf yang memiliki bentuk yang sama dan penulisan alfabet dan angka pada bayangan cermin. Yang kelima adalah disgrafia. Disgrafia dikarenakan individu memiliki kekurangan dalam kemampuan menulis, terutama tulisan tangan, tetapi juga koherensi. Yang keenam, focusing in learning. Focusing in learning adalah saat anak kurang fokus dan mudah terganggu. Yang ketujuh, memori jangka pendek. Memori jangka pendek dalam pembelajaran adalah ketika seorang anak dengan mudah melupakan apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedelapan, visual and perception. Visual dalam persepsi adalah gangguan pemrosesan visual atau persepsi, mengacu pada kemampuan yang terhalang untuk memahami informasi yang diambil melalui mata. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah auditory. Auditory adalah gangguan pendengaran, di mana seorang anak mengalami kesulitan memproses informasi pendengaran, termasuk kesulitan memahami lebih dari satu tugas pada satu waktu, dan kemampuan yang relatif lebih kuat untuk belajar secara visual. Bagian C. Analisis kasus. Pada analisis kasus kali ini, kami mengambil contoh dari kasus virtual, di mana seorang siswi kelas 4 SD mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Berikut adalah uraian singkat dari kasus tersebut. Rani adalah seorang siswi kelas 4 SD yang mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ia sering salah membaca kata-kata, mengeja dengan tidak benar, dan membuat kesalahan dalam operasi hitung dasar. Gurunya menganggap Rani malas dan tidak berusaha belajar. Orang tuanya juga khawatir dengan prestasi akademiknya yang rendah. Berdasarkan uraian di atas, kemungkinan besar Rani mengidap Specific Learning Disorder atau SLD, yaitu gangguan saraf yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam setidaknya satu dari 3 bidang utama, yaitu membaca, menulis, dan atau matematika. SLD mempengaruhi cara anak-anak menerima dan mengolah informasi.
SLD bukan disebabkan oleh faktor-faktor seperti kecerdasan, motivasi, atau lingkungan belajar yang buruk. Bagian D. Hubungan kasus dengan anatomi. Adapun hubungan kasus tersebut dengan fungsi anatomi adalah sebagai berikut. SLD dapat dikaitkan dengan fungsi anatomi yang terganggu di otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan struktur dan aktivitas otak antara anak-anak dengan SLD dan tanpa SLD. Berikut adalah tabel hubungan anatomi. Yang pertama, SLD dalam membaca atau disleksia. Volume otak lebih kecil di lobus temporal kiri dan korpus. Sedangkan SLD dalam matematika atau diskalkulia, volume otak tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua, untuk aktivitas otak. SLD dalam membaca atau disleksia, aktivitas otak lebih rendah di lobus temporal kiri dan lebih tinggi di lobus frontal kanan saat membaca. Sedangkan SLD dalam matematika, aktivitas otak lebih rendah di lobus parietal bilateral saat berhitung. Bagian D. Penanganan SLD. Intervensi dapat berupa bantuan dari guru khusus, terapi wicara, program remedial, atau modifikasi kurikulum. Intervensi harus dilakukan secara dini dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dengan SLD. Orang tua dan guru juga harus memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anak-anak dengan SLD agar mereka tidak merasa minder atau putus asa. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.